Ketika Nena sedang berjalan ke dapur, Keke langsung mengambil handphonenya dan merekam Nena yang sedang berjalan. Tujuannya untuk upload di media sosial Instastory IG. Ketika direkam, tubuhnya Nena ini tuh kelihatan cuma rambutnya aja. Wajahnya nggak kelihatan terlalu jelas. Karena dapurnya Nena itu nggak terhubung dengan ruang tamu, tempat mereka. Jadi pas Nena ke dapur, udah nggak kelihatan lagi tuh sama si Keke. Dan Keke masih terus merekam. Tapi Keke jadi nggak tahu itu si Nena ngapain ya balik lagi ke dapur. Udah selesai tuh si Keke ngevideoin pas Nena jalan. Keke merasa videonya sudah cukup. Tiba-tiba hujan deras semakin lebat. Keke sempat buka jendela, tapi nggak kelihatan karena jendelanya buram. Sampai-sampai cahaya lampu rumah tetangga aja tuh nggak kelihatan. Saking lebatnya itu hujan dan angin. Di desanya Nena ini memang susah sinyal sekali ya. Butuh waktu untuk menunggu video terupload di Instagram. Sinyal baru ada dikit, kemudian mulailah handphonenya si Keke berisik karena banyak notifikasi masuk dari handphonenya. Keke langsung melihat story teman-temannya. Keke mengabaikan semua notifikasi di handphonenya dulu. Setelah video berhasil ke-upload di IG story, gak lama banyak pesan masuk. Keke melihat ada pesan dari Nena, tapi Keke gak buka. Keke berpikir mungkin ini pesan yang lama dan baru masuk karena baru ada sinyal di handphonenya. Keke mengabaikan pesan dari Nena dan scrolling ke atas. Keke langsung ke dapur. Mungkin si Nena butuh bantuan kali ya. Lagi juga ngapain kalau dia di dapur harus kirim pesan, kan tinggal ngomong aja langsung, pikir Keke waktu itu. Karena penasaran, akhirnya Keke mengangkat teleponnya Nena. Pas diangkat, suara Nena keputus-putus. Suaranya berisik, kresek-kresek, terdengar suara angin dan hujan. Nena bilang, "Aku ada di warung," tapi dengan suara yang tidak jelas ya. Setelah itu, terdengarlah suara Nena. Dia bilang sesuatu lagi, tapi nggak jelas, hanya terdengar suara hujan. Keke bilang, "Sedang di dapur, ngapain telepon segala?" Nena kaget mendengar Keke bicara begitu. Namun, lagi-lagi suara Nena tidak terdengar karena hujan yang deras dan sinyal yang buruk juga. Keke berkata, "Oh iya, tadi mainan adik kamu yang kecil bentuknya coklat gitu jatuh dari atas pintu." Pada saat itu, Nena langsung teriak kencang, "Baca, baca!" Di saat itu, teleponnya langsung reconnecting atau tiba-tiba terputus dan mulai tersambung lagi karena ya tadi sinyalnya memang jelek banget di sana. Lalu mulai menyambung lagi untuk connecting. Pada saat itu langsunglah Keke mulai berpikir lagi, kalau Nena di warung, terus yang jalan ke dapur tadi itu siapa? Keke diam sejenak, langsung beristighfar, "Astagfirullahaladzim." Mendadak hawa panas dingin datang ke sekujur tubuhnya. Keke langsung gak bisa gerak. Telepon mereka tersambung lagi karena sinyal udah ada. Terdengar suara Nena yang lagi bacain ayat kursi dengan suara yang keras. Kemudian terputus dan kedengaran lagi Nena masih membaca ayat kursi. Mata Keke fokus ke pintu dapur depan. Menahan nangis, gak bisa bergerak karena takut. Sosok itu keluar dari dapurnya. Posisi Keke berdiri di pintu kamar Nena yang terbuka. Dan beberapa saat kemudian, tiba-tiba Keke melihat dari ujung matanya. Ada sosok berkepala hitam, rambutnya acak-acakan. Mengintip
dari pintu kamar Nena. Jadi tiba-tiba yang tadinya di depan pintu dapur itu makhluk langsung masuk ke kamarnya Nena, berdiri tepat di deket si Keke. Tapi posisinya si Keke kehalang oleh pintu kamarnya Nena. Nah, pintu kamarnya si Nena ini kebuka sedikit. Ya, sedikit lah, bisa kayak buat ngintip gitulah, cukup. Sosok yang ada di dalam kamar Nena tiba-tiba ngomong ke Keke gini, "Di sini alhamdulillah ya, udah lama gak ada orang loh." Suara sosok itu memang nggak seram, mirip seperti pramugari malah. Sosok itu pun ketawa. Lama banget. Pada saat itu, Keke nggak bisa ngegerakin badannya. Tapi kepala Keke masih berputar melihat sumber suara tersebut. Makin terlihat jelas sama Keke, dan epiknya lagi, tiba-tiba kepala sosok itu tuh jatuh buk, ke bawah lantai dan ngintip dari kamar Nena. Tiba-tiba kepalanya bergerak dong, dari atas ke bawah, atas ke bawah, terbang gitu sambil ketawa, terus nangis. Dan itu lama banget begitu terus kejadiannya. Kepala sosok wanita itu terlihat naik dan turun. Makin lama makin cepet lah, udah kayak dribble bola. Ya Allah, kasihan banget ini hidupnya si Keke. Keke berusaha membaca doa, tapi mulutnya nggak bisa bergerak. Tiba-tiba kepala Mbak Kunti ini udah nggak naik turun lagi dong, capek kali ya. Tiba-tiba kepalanya si Kunti ini berhenti di tengah-tengah pintu. Astagfirullahaladzim, serem banget. Sambil ngomong gini, "Mau aku bantuin baca ayat kursi nggak?" Melihat dan mendengar itu, Keke langsung pingsan. Ya iyalah pingsan. Aku kalau jadi Keke juga sama, serem banget itu. Terus Keke bangun dari pingsannya, tahu-tahu udah ada di puskesmas. Di sebelahnya sudah ada Nena dan kedua orang tuanya Keke. Mama Keke nangis karena khawatir sama anaknya. Keke pun bertanya, kok dia bisa ada di puskesmas? Nena pun bilang, "Kamu pingsan, udah gak sadar dari jam 8:30 malam kemarin. Dan baru sadar sekarang jam 12 siang. Ternyata Keke udah pingsan selama setengah hari. Lama juga. Keke setelah kejadian itu si Keke menjadi demam selama 3 hari, dan selama 3 hari juga Keke nggak masuk sekolah. Ketika di sekolah, Keke nanya dan minta Nena untuk menjelaskan semua apa sih yang terjadi. Nena menjelaskan ke Keke setelah Keke masuk sekolah. Nena sudah bilang kalau orang baru mau datang ke desanya, diusahakan jangan datang habis maghrib sampai waktu subuh. Kalaupun mau datang di waktu saat itu, mereka harus dalam keadaan berwudu atau suci. Tapi kayaknya nih ya, si Keke dalam keadaan kotor waktu masuk ke desanya si Nena. Makanya hantu cewek yang dari pohon jati atau pohon beringin itu ngelihat si Keke. Dia ngikutin sampai ke rumahnya Nena. Awalnya si Kunti ini tuh gak bisa masuk ke dalam rumah Nena karena ada benda yang dibungkus daun kelapa yang udah didoain gitulah dan ditaruh di atas pintu. Mungkin karena hujan kencang, jadinya itu benda jadi jatuh. Di semua rumah di desa Nena dipasang benda itu semua, biar kayak hal-hal yang kayak gitu nggak bisa masuk lagi. Mungkin waktu itu karena hujan dan deras, yang seperti aku bilang di awal, dan angin kencang, jadinya benda itu jatuh. Makanya itu hantu cewek bisa masuklah ke rumah si Nena, ketemu sama si Keke. Keke pun baru ingat pas hari mau datang ke rumahnya si Nena. Setelah Keke dan bapaknya sholat maghrib, Keke sempat buang air kecil
Dan ketika pulang, papahnya nganterin Keke. Makanya papahnya itu nggak diganggu karena keadaannya masih suci. Dan si Keke digangguin karena dia udah nggak suci lagi karena wudunya sudah kepakai pipis tadi ya. Yang bisa kita ambil dari kisah Keke dan Lena, hati-hati kalau masuk kawasan baru. Nggak ada salahnya kok kita menghargai aturan yang memang sudah lama diterapkan di tempat-tempat tertentu. Dan yang kedua, kalau kita menyadari hal-hal yang udah mulai nggak beres, kita peka lah, jangan kayak si Keke ini. Ya udahlah. Mungkin kalau dari awal si Keke ini udah nggak akan nih kejadian dia sampai pingsan 3 hari sakit. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan menonton Jurit Malam channel cerita hari ini. Agak kesel ya ceritanya dari sosok si Keke ini, tapi ya udahlah, kita ambil pelajaran aja dari si Keke ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa like dan komen, dukung terus channel ini agar terus berkembang dan berkembang. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum.